Pada episode sebelumnya, diperlihatkan bahwa Angling Dharma mengalahkan para jago dari golongan hitam yang ingin memperebutkan Tabib Suliwa. Lalu di Padepokan Sugalo, Nilam Saroya yang tiba-tiba menyerang Dewi Sintawati kemudian ditotok oleh Empuh Mahsyura. Kejadian itu disaksikan oleh Dewi Sintawati dengan tatapan yang sedikit cemburu. Empuh Mahsyura berusaha menjelaskan bahwa Nilam Saroya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Jiwanya terganggu dan butuh permakluman yang tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Angling Dharma yang telah meminta izin kepada gurunya kini melanjutkan pengembaraannya untuk mencari ketenangan jiwa. Namun di perjalanan, tidak disadari, Angling Dharma telah dipantau oleh 3 gadis cantik yang merupakan siluman serigala. Salah satunya adalah Dewi Kenanga, dia yang sudah dikalahkan oleh Prabu Angling Dharma saat ingin memperebutkan Tabib Suliwa. Rupanya Dewi Kenanga sedang menaruh dendam kepada Prabu Angling Dharma. Sekaligus ketiga siluman serigala itu menaruh simpati karena ketampanan dan kegagahan Prabu Angling Dharma. Tentu Prabu Angling Dharma tidak mengikuti rayuan ketiga siluman serigala itu dan pertempuran pun terjadi. Kuminta kalian minggirlah. Lancang. Pertempuran pun terjadi begitu sengit. Ketiga siluman serigala tersebut menggunakan cara kotor untuk bisa memenangkan pertempuran itu. Jarum yang dilemparkan kepada Prabu Angling Dharma itu sudah berisi racun yang bisa menghilangkan kesadaran Prabu Angling Dharma. Kemudian ketiganya membawa Prabu Angling Dharma ke tempat kediaman mereka. Ketika Prabu Angling Dharma sadar, dia sudah berada di gua tempat kediaman ketiga siluman serigala itu. Kemudian Prabu Angling Dharma pura-pura pingsan guna mengelabui para siluman serigala itu. Dan ketika para siluman serigala itu tiba, mereka memperlakukan Prabu Angling Dharma secara tidak senonoh. Bahkan salah satu di antara mereka ingin mencium Prabu Angling Dharma. Jangan dulu. Aku sudah tidak sabar. Orang seperti dia pasti hangat di tempat tidur. Di balik ketertarikan ketiganya akan ketampanan Prabu Angling Dharma, mereka sebenarnya memiliki tujuan akan membunuh Prabu Angling Dharma untuk mereka santap. Hal ini bisa membuat mereka semakin sakti, semakin cantik, dan abadi. Ketika Dewi Kenanga hendak menusuk Prabu Angling Dharma, tiba-tiba asap keluar dari seluruh tubuh Prabu Angling Dharma. Dan seketika itu juga Prabu Angling Dharma menghilang dan akan membuat perhitungan kepada ketiganya. Rupanya Prabu Angling Dharma dapat melihat tusuk konde yang mereka gunakan merupakan tusuk konde yang bisa membuat mereka cantik dan terlihat seperti manusia. Ketika tusuk konde itu dicabut, mereka berubah ke bentuk aslinya. Mereka yang buruk rupa yang merupakan siluman serigala. Jadi perempuan cantik hanya untuk menjerat mangsa, untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Kini ketiga siluman itu sudah berada di bentuk aslinya. Mereka marah, mereka murka kepada Prabu Angling Dharma, dan mereka pun menyerang Prabu Angling Dharma, hendak ingin menghabisinya. Tentu saja Angling Dharma lebih unggul, namun di saat-saat terakhir Angling Dharma lengah, dan tanpa Angling Dharma ketahui, Dewi Kenanga merupakan ratu sihir yang sangat hebat.
Kemudian Angling Dharma disihir, dikutuk menjadi seekor belibis. Dan kutukan itu hanya bisa dipatahkan jika ada seorang putri raja yang mau mencabut jambul dari belibis itu. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Sementara di padepokan Sugalu, Nila Saroya yang sendirian, dia termenung, teringat akan dendamnya kepada Sudamani. Dan Empu Mahashura berusaha menenangkan Nila Saroya. Nila Saroya ingin segera membalas dendam, namun Nila Saroya sadar bahwa ilmunya masih jauh di bawah ilmu Sudamani. Dan Empu Mahashura menawarkan diri akan mengajarkan sedikit ilmunya yang tentu saja itu sudah cukup untuk Nila Saroya untuk membalaskan dendam kepada Sudamani. Nini sudah merasa kuat, semua terserah kepada Nini. Dalam percakapan itu juga, ternyata Empu Mahashura menyimpan perasaan kepada Nila Saroya dan hendak memperistrikan Nila Saroya menjadi istrinya yang kedua. Salahkah kalau saya mencintaimu? Mendengar perkataan Empu Mahashura, Nila Saroya kaget karena dia tahu Dewi Sintawati merupakan istri yang baik dan tidak mungkin dia mau menjadi madu. Tetapi Empu Mahashura bersikeras dan tetap merayu Nila Saroya, dan pada akhirnya Nila Saroya pun luluh dan jatuh ke pelukan Empu Mahashura. Kejadian itu tanpa disengaja juga disaksikan oleh Dewi Sintawati, dan hal itu tentu saja membuat Dewi Sintawati terluka dan menangis. Maukah Nini memberi keturunan laki-laki untuk saya? Seorang anak yang saya dapat. Prabu Angling Dharma yang masih dalam wadah belibis, beliau terbang ke sana kemari tanpa arah dan tujuan. Sehingga di suatu tempat di sawah milik seorang petani, Prabu Angling Dharma bertemu dengan seorang pemuda gendut yang bernama Gembil. Kemudian Prabu Angling Dharma berbicara karena bentuknya seekor belibis tentu membuat Gembil kebingungan, bahkan Gembil terkejut dan sempat takut. Kemudian Prabu Angling Dharma dan Gembil sepakat untuk menjadi sahabat. Kamu mau jadi sahabat saya? Dan keduanya pun sepakat untuk menjadi sahabat. Gembil kemudian membawa pulang Prabu Angling Dharma. Setibanya di rumah, Gembil bercerita tentang seorang putri yang cantik jelita yang merupakan putri raja di daerah itu. Kemudian Prabu Angling Dharma pun juga penasaran karena bisa jadi putri ini adalah putri yang bisa membebaskan Prabu Angling Dharma dari kutukan Dewi Kenanga. Dan Gembil pun berjanji akan mengantarkan Prabu Angling Dharma menemui putri yang dia ceritakan ini. Besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam Taman Sari. Di mana? Dan benar saja, keesokan harinya di kolam Taman Sari ada seorang putri yang mandi beserta dayang-dayangnya. Gembil pun menepati janji mengantarkan Prabu Angling Dharma ke tempat kolam Taman Sari. Dan Prabu Angling Dharma pun berusaha untuk mendekat kepada putri yang sedang mandi itu. Tidak sengaja Prabu Angling Dharma menjatuhkan bunga yang ada semutnya yang mengenai putri yang sedang mandi. Maafkan saya, Gusti Putri. Saya tidak sengaja. Mendengar seekor belibis dapat bicara membuat seisi kolam Taman Sari menjadi heran dan terkejut. Tapi sang putri ternyata
ingin menangkapnya dan menjadikannya peliharaan, karena burung itu burung yang sakti, dapat berbicara. Namun saat hendak ditangkap, Prabu Anglingdarma memilih untuk terbang dan lari menjauh dari kolam Taman Sari. Akhirnya, Sang Dayang tidak berhasil menangkap burung belibis itu, dan hal tersebut membuat sang putri kecewa dan sangat penasaran. Dan episode 3 pun berakhir. Sampai jumpa di episode keempat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.